Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fajarudin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Faisal. Beliau adalah guru produktif jurusan komputer SMK Negeri 1 Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya. Jadi seperti yang kita bicarakan kemarin ya Pak Faisal, bahwa saya ini akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Pada tahapan supervisi akademik ini, di antaranya ada tiga tahap ya Pak ya. Yang pertama praobservasi, kemudian nantinya yang kedua observasi ya, supervisi, yang ketiga itu pasca observasi. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak Faisal ya. Nah, percakapan kita ini merupakan langkah pertama dari supervisi akademik. Jadi ini namanya praobservasi, jadi kita tujuannya sejauh mana melihat kesiapan Pak Faisal untuk melaksanakan observasi. Pak Faisal nantinya mengajar dan saling berbagi, dan kita di sini tidak ada unggul-unggulan, tapi saling berbagi pengalaman aja. Saya sebagai supervisor nanti mengobservasi pembelajaran tersebut yang dilakukan oleh Pak Faisal. Hari ini kita akan mengadakan observasi, tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak Faisal lakukan. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapaknya melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Gitu ya Pak. Nah, ada Pak beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak Faisal. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa ya Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti di kelas PPLB? Baik, terima kasih Pak Fajar. Kebetulan saya mengajar di dan untuk jurusan rekayasa kemudian JP itu saya rekam pembelajaran. Yang pertama itu melalui saya kebetulan menggunakan AI dan AutoCAD juga. Itu peserta didik mampu memahami perencanaan pengamatan jaringan. Kemudian melalui video juga nanti kita akan ke Pak. Belajar peserta didik mampu melakukan pelaksanaan pengamatan jaringan dengan mengerjakan soal di LP3. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan aplikasi Disco Paket Tracer, di mana Disco Paket Tracer ini nanti peserta didik itu mampu menganalisa perencanaan dari teknologi yang dibangun. Dan yang terakhir melalui Disco Paket Tracer juga, siswa mampu melakukan proses pengamatan jaringan dan seluruh konfigurasi jaringan berbasis lokal. Itu dia Pak, itu yang Oke Pak. Jadi sangat membantu untuk pembelajaran juga ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan ketika di tempat tadi? Baik. Untuk area pengembangan, mungkin saya menggunakan dua. Sekarang ini pertama mengembangkan pengalaman jaringan itu sendiri dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami. Jadi konteksnya itu mudah dipahami oleh siswa dan ada feedback antara materi yang kita ajarkan ke siswa. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Saya ingin mendengar Pak
bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin di segi strategi pembelajarannya, atau model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Oke, kalau untuk strategi yang saya gunakan itu model pembelajaran yang sampai sekarang ini ada dua penerapan. Yang pertama yaitu PJBL, Project Based Learning, tapi nanti akan saya sebutkan juga ke PBL-nya. Saya menyusun perangkat pembelajaran yang tetap. Saya berikan contoh agar siswa mampu menyelesaikan masalah pembelajarannya pada lembar kerja di dosennya juga seperti itu. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan dari siswa dan observasi terhadap sikap atau perilaku pendidik serta metode diskusi kelompok itu yang lebih sering saya lakukan. Kemudian pembahasan dan juga seperti itu. Dengan gaya belajar agar mencapai tujuan pembelajaran di area pengembangan yang akan kita capai. Ya, biasa. Nah, kira-kira Pak ya, Bapak kan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, ya di kelas berapa, dan juga di jam keberapa ya? Oke, baik. Untuk hari itu saya hari Kamis jam kedua sampai jam keempat di kelas itu Ibu saya Pak ya? bisa. Jadi lek apa itu? Kita direkam Boleh Pak ya Pak? Oke. Nanti saya berkunjung di dalam. Boleh, silakan Pak Fajar. Jadi dari hari Kamis ya Pak ya. Jadi saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa aja yang terjadi dalam kelas Pak. Apa salah ya? Baik. Nanti Bapak akan kegiatan observasi atau belajar dalam kelas. Kita adakan percakapan terakhir ya Pak ya. Nanti percakapan terakhir itu Pak, nanti setelah observasi di kelas ada pasca observasi namanya, yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik dari kelas. Nah, sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa ya Bapak, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan nanti ini? Saya mungkin mendapat gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Media ini sudah saya persiapkan dari sebelum-sebelumnya lengkap dengan STG ini juga. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Jadi ada gambaran untuk kira-kira apa yang akan saya lakukan di lusa nanti bersama Fajar. Sangat bagus Pak, kemudian saya mengucapkan sekali Pak, lihat kita ya. Terima kasih Pak Faisal atas waktunya sudah memberikan waktu bincang-bincang dengan saya percakapan observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan Kamis depan. Ya Pak ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kelas juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali pada pagi hari yang berbahagia ini, dan semua dalam keadaan sehat. Lihat wajah-wajah cerah di pagi hari ini sangat memotivasi kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sebelum kita melakukan proses kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk pagi hari ini. Belum belajar pada kita agama dan organisasi doa dimulai. Ada bapak ada? Asli? Oke Pak. Oke. Ahmad Maulana. Amelia. Ajwa. Ardila. Haris. Mura. Cindy. Daniel. Itu seiring perkembangan zaman tanpa kita sadari terus berkembang. Kita akan memulai dari mata pelajaran kita yang kemarin dan kita implementasikan yang sekarang ini. Topik materi yang akan kita pelajari nanti ini sangat penting sekali untuk
kalian ke depannya. Sangat penting sekali untuk kalian masuk ke kelas 12 nantinya. Di mana topik tersebut akan saya jelaskan dalam kamu dari mulai kejahatan. Mana yang sampai suratnya? Ke jalan Jambore. Kenapa? Karena saya tunjukkan ke jalan Jambore. Kenapa nggak ke jalan kejahatan? Walau kan sama-sama nomor 10 kan? Kenapa seperti itu? Iya. Jadi konteksnya siswa dapat membuat topologi jaringan. Kemudian yang kedua, mengamati topologi jaringan tersebut. Maka secara otomatis kita akan berpikir apa langkah-langkah atau step yang akan kita kerjakan nanti. Kemudian silakan kalian buka handphone kalian masing-masing. Saya sudah mengirimkan link dari Tom Apps ke grup kelas kalian untuk materi ajar pada kesempatan ini. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Saya kasih kesempatan untuk membaca dari materi kita untuk 5 menit. Saya rasa cukup itu. Materinya itu saya buat berupa slide, bisa kalian pahami dan kalian baca-baca nanti di rumah. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Dari pokok materi yang kalian baca, tentu ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi yang akan kita implementasikan nantinya pada Cisco Packet Tracer. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, di antara secara keseluruhan topologi yang kalian baca, mana topologi yang paling baik untuk kalian? Ya, Topologi star. Topologi star. Kenapa topologi star? Sesuai namanya, topologi star sudah pasti berbentuk jaringan seperti bintang. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa modem menggunakan satu perangkat keras grup dalam sebuah jaringan. Perlu diketahui, grup adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer. Kelebihan topologi star mudah dalam mengembang. Kelebihan topologi star topologi yang sangat sederhana, biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan tadi ya. Ini saya minta perorangan. Silakan. Satu kelompok itu 5 orang. Jadi apa tentukan aja sendiri ya. 1, 2, 3 ini satu kelompok. Kemudian 1, 2 kamu bisa main. Mari kita main. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4 satu kelompok. Dan ini satu kelompok. Kemudian di belakang juga, nah ini bisa satu kelompok nih ya. 1, 2, 3, 4. Dan ini terakhir kalian. Ini akan Bapak berikan sama kalian berupa job sheet. Di mana job sheet ini yang akan kita kerjakan nantinya. Kalau seandainya kita tidak membuat topologi jaringan, apa yang terjadi? Oke, kalau seandainya kita tidak membuat topologi jaringan, apa yang terjadi? Ada yang jawab soal ini? Ya, di slide kalian, Bapak ada mencantumkan di halaman pertama itu benak rumah. Ada ya? Silakan perhatikan saya lagi. Di halaman pertama, coba cek halaman pertama kalian, benak rumahan atau master plan ya situ ya, master plan. Jadi sebelum orang membangun perumahan itu mereka akan membuat sebuah master plan terlebih dahulu. Nah, tujuan dibuat master plan ini gimana supaya next gambar apa ini?
Udah kelihatan tadi ya gambar. Oke lanjut. Iya, gambar gajah, gambar jerapah. Next. Anjing. Ayam. Udah mulai ditahan. Next. Ayam. Oke, next. Gambar kucing. Ya. Mirip. Next. Ekor lagi ini pasti kucing. Siapa tadi namanya kita lagi nih guys. Next. Waya. Next. Oke, next. Nggak ada yang betul ini kayaknya. Ini gambar ayam. Oke, gambar. Oke, next kita lihat gambar. Mirip kan? Oke, next. Ya, itu tadi breaking dari saya sebentar saja untuk kalian untuk refresh ingatan kalian kembali sebelum kalian mengerjakan tadi di depan kalian. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Semoga tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Baiklah, pada kesempatan ini kita menggunakan suatu peralatan aktif untuk menghubungkan komputer. Oleh karena itu, ujung kabel koaksial harus ditutup dengan penahan untuk menghindari pantulan marka. Adapun menjadi kelemahannya yaitu deteksi isolasi kesalahan sang menghubungkan not pada jaringan dengan bentuk lingkaran dengan cara setiap not dihubungkan dengan not berikutnya. Not terakhir dihubungkan dengan not pertama. Pada pembahasan kali ini kita akan topologi mesh. Jaringan dengan topologi mesh mempunyai jalur ganda dari setiap perangkat pada jaringan seperti pada gambar berikut ini. Jumlah kabel-kabel yang harus dipasang menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, pada bebas menghubungkan komputer satu dengan lainnya secara berantai dengan perantara suatu kabel yang umumnya berupa kabel tunggal. Silakan mulai baca-baca terlebih dahulu. Oke.
Ya, silakan siapa yang bisa untuk menjabarkan? Yang pertama tadi seperti apa kira-kira? Berdasarkan hasil diskusi dan implementasi worksheet dari kita, maka terdapat beberapa hasil yang diperoleh. Untuk nomor 1, alamat untuk isi 1 pada jaringan 192.168.1.1 dan alamat isi 2 pada jaringan 192.168.2.1. Kedua alamat tersebut merupakan dua segmen jaringan yang berbeda. Karena net ID yang tidak sama, maka kedua komputer tersebut tidak dapat saling terhubung. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ke whiteboard kita. Seperti yang kita ketahui bahwasannya alamat jaringan terdiri dari 2. Yang pertama adalah net. Yang diberikan, maka terdapat beberapa hasil yang kami peroleh untuk soal nomor 1. Alamat untuk PC 1 pada jaringan 192.168.1.1 dan alamat PC 2 pada jaringan 192.168.2.1. Kedua alamat tersebut merupakan dua segmen jaringan yang berbeda. Karena net ID-nya tidak sama, maka kedua komputer tersebut tidak dapat saling terhubung. Dan untuk soal nomor 2, dan untuk memecahkan solusi dari masalah jaringan tersebut, maka dibutuhkan router sebagai media penghubung dua segmen jaringan yang berbeda, di mana router berfungsi sebagai jembatan dari kedua segmen jaringan tersebut dengan menggunakan NAT. Nomor 3, hasil yang diperoleh masing-masing komputer dapat saling terhubung. Nomor 1. Iya, tadi dijelaskan tadi ya, menggunakan NAT. Dari implementasi soal nomor 1 bisa kalian lihat di job sheet kalian sendiri bahwasannya kedua perangkat tersebut tidak dapat saling terhubung. Benar ya? Itu jadi trouble-nya ya, jadi masalahnya. Kenapa? Karena kedua perangkat itu antara komputer PC berapa itu? PC 2 dan PC 3 ya, PC 3 itu kan? PC 3 mempunyai alamat jaringan yang berbeda atau net ID berbeda sehingga tidak dapat terkoneksi antara PC 2 dan PC 3. Nah, kemudian timbul tadi kalimat dari ketua kelompok 5 itu menambahkan dapat satu solusi. Solusinya gimana caranya supaya kedua segmen jaringan dapat saling terhubung. Nah, di sini digunakan satu media tambahan yaitu berupa router. NAT itu apa rupanya? NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translation. Network Address Translation. Kesimpulan dari secara keseluruhan materi yang kita bahas mulai dari awal tadi pertemuan sampai ke penyelesaian job sheet kalian. Yang belum selesai untuk job sheetnya itu wajib diselesaikan juga ya, nanti bisa kita masuk lagi ya. Besok jam kedua ya, jam kedua kita masuk lagi. Itu saya minta satu persatu ketua kelompok ataupun juga perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil secara keseluruhan materi kita hari ini? Oke, silakan diri. Working menjadi lebih terstruktur. Yang pertama, arah jalur internet menjadi lebih jelas. Jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dan dalam portfolio jaringan. Jadi, minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang. Tiga, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dengan rinci.
Pemberian label di setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Yang keempat, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user karena semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Triplus teman-teman kalian. Apa langkah-langkah ataupun step yang akan kita kerjakan nanti. Kemudian silakan kalian buka handphone kalian masing-masing. Saya sudah mengirimkan link dari Tom Apps ke grup kelas kalian. Materi yang berikutnya nanti di pertemuan yang berikutnya akan membahas mengenai IP address atau pengalamatan jaringan. Oke ya, materi untuk pengalamatan jaringan akan segera Bapak tampilkan ke kalian untuk bahan di besok ya, kita jam kedua ya, jam kedua. Mungkin oke, baik. Untuk kabel-kabel saya harap tidak ada yang membahayakan. Kita pastikan lagi semua dalam keadaan aman sebelum kita meninggalkan praktek. Aman ya? Oke. Jadi supaya nanti yang masuk berikutnya tidak jadi masalah. Saya mengucapkan sebelum kita istirahat, silakan berdoa sebelum doa. Kita berdoa menurut agama dan masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Ya, itu aja untuk kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Silakan istirahat tanpa pastikan lagi ya untuk area kerjanya. Jangan ada yang tinggal. Saya minta juga benda-benda tajam. Saya lihat ada paku dari situ, mungkin bisa digeserkan sedikit atau dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Fajarudin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Saya masih ditemani oleh Bapak Faisal. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Dan kemudian ditemani oleh Ibu pengajar praktik Ibu Larmi Istianisari. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak ya, kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang kemarin, Pak. Nah, di sini Bapak saya akan menanyakan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Gitu ya, Pak ya. Ya, mari, Pak. Nah, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Karena saya hari ini pas observasi ditemani oleh Ibu pengajar praktik. Dan tentunya hari ini Bapak ada jam mengajar gitu ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin itu Pak? Oke, terima kasih Kak Fajar, karena mungkin belum terbiasa, pasti ada perasaan gugup dalam hal observasi tersebut. Namun, alhamdulillah berjalan dengan baik sampai ke tahap terakhir kemarin. Alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah sudah berjalan baik ya Pak. Coba di kemarin kita sudah cerita di area pengembangan nih Pak. Di area pengembangan itu apa yang Bapak lakukan atau dalam kelas atau kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas gitu Pak. Oke, baik. Untuk tahap-tahapannya itu memang sudah saya masukkan ke dalam modul ajar saya. Tapi untuk mengembangkan kemampuan perencanaan yang pertama itu pasti untuk pengalamatan jaringan dengan cara menyampaikan materi dengan nada secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Itu pasti. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdefisiensi Pak, proses dan produk serta pembelajaran sosial emosional sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan, karena dari mereka nggak memiliki kemampuan yang sama dalam satu seperti itu. Iya, nah jadi itu ya Pak ya. Jadi Bapak menurut Bapak sejauh mana lah Pak area pengembangan
yang Bapak sampaikan tadi itu apakah sudah berhasil di dalam kelas atau tidak Pak? Itu. Sejauh ini itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Tapi mungkin masih ada lah kekurangan di beberapa faktor. Oh iya. Itu bakal dievaluasi ulang. Oh, iya. Ada ya Pak, ada beberapa kekurangan ya Pak ya? Pasti ada. Jadi kira-kira Pak kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran kelas itu apa aja ya Pak, kekurangan atau kendala-kendalanya itu Pak? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh semua guru Pak ya, semua guru. Ya, Pak. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar secara langsung. Artinya siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu. Kadang dia mengandalkan teman-temannya ya Pak ya. Rata-rata seperti itu. Itu ya Pak. Baik, tadi beberapa siswa yang tidak terlibat, kemudian ada yang kurang aktif gitu ya Pak ya. Ada yang mengandalkan teman seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, jadi kira-kira mengapa ya Pak? Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan kenapa yang kurang aktif, kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi itu misalnya Pak? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, jadi over capacity. Tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat dari siswa tersebut. Misal saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, ada auditory dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu, seperti harusnya seperti apa kegiatan yang akan mereka laksanakan di dalam kelas. Oh gitu. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Pak ya? Iya, rencana planning ke depan ya. Nanti proses pembelajaran ke depan Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar mereka gitu. Iya, gaya belajar masing-masing ya. Siap. Ada yang menggunakan gaya belajar visual itu tadi ya, auditori, kemudian gaya belajar estetik seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi. Ya. Terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak ya. Siap. Oke. Saya tunggu nanti cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, gini-gini Pak, lagi ya Pak ya. Kira-kira Pak, kapan ya Pak Bapak nanti melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Mungkin tuh waktu tepatnya saya belum bisa pastikan, belum bisa tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya Pak Fajar. Ya, ditunggu ya Pak ya. Tunggu. Ya mungkin nanti di bulan depan ya Pak, karena kita minggu-minggu ini kita ada pekan prestasi SMK Wijaya Pak. Jadi selama seminggu ini kami ada pekan SMK Wijaya. Mulai hari ini pembukaannya oleh Kacabdis. Jadi semua kelas itu. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Larmi Istianisari sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Nah, gitu. Alhamdulillah ya Pak ya, terima kasih. Dari kemarin kita sudah ada percakapan observasi di kelas, kemudian sekarang ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Jadi ada beberapa yang saya catat ini Pak Fajar. Jadi izinkan saya juga menyampaikan di sini. Jadi melaporkanlah kita ya apa yang sudah kita laksanakan. Jadi yang pertama pasti saya mengucapkan terima kasih Pak untuk Pak Fajar ya, karena sudah melakukan tadi pembelajaran luar biasa. Terima kasih Pak ya. Jadi Pak Faisal juga sudah melaksanakan pembelajarannya itu juga udah luar biasa di kelasnya. Jadi tadi waktu proses coachingnya Pak Fajar itu sudah menanyakannya itu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta, tujuan dari pengembangan area itu juga udah tersusun dengan baik, dipertanyakan dengan baik sekali dan terperinci. Kemudian pengamatan jaringan dengan cara menyampaikan materi nada secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa tadi Pak ya. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, proses dan produknya serta pembelajaran sosial emosional sesuai kebutuhan dari siswa tersebut dan mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa
yang memiliki keberagaman seperti tadi yang Bapak sampaikan ya. Ya itu sudah luar biasa Pak, yang ditanyakan sama Pak Fajar juga sudah ya, sudah sesuai dengan ini. Kemudian tadi identifikasinya juga ada, sudah mengidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Faisal. Kemudian tadi juga sudah menjelaskan Bapak Faisal bagaimana langkah-langkahnya, kemudian apa saja yang akan Bapak Faisal lakukan untuk yang selanjutnya untuk permasalahan yang dihadapi pada siswa tersebut. Semuanya sudah sangat baik. Jadi dalam melakukan coaching ini Pak Fajar sudah sangat baik, semuanya sudah sesuai dengan alur-kita. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih karena Pak Fajar sudah mempelajari dengan baik bagaimana proses coaching itu dan diterapkan juga dengan sangat baik. Jadi mungkin dari saya itu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, terima kasih. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik selesai, dimulai dari kegiatan pra observasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada sebanyak-banyaknya kepada Ibu Larmi, kemudian kepada Pak Faisal telah meluangkan waktunya untuk pasca observasi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.